Halo guys, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel Merisa Fashion ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, lebih santai sih sebetulnya, tapi ini akan memberikan banyak edukasi buat teman-teman, terutama teman-teman yang mau usaha di bidang fashion loh. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, sekarang itu kan namanya sosial media itu udah menjamur banget ya, sehingga kita tuh gampang banget kok mencari apapun di sosial media. Nah dengan begitu baiknya sosial media ini, banyak juga nih orang yang memulai bisnis. Nah, memulai bisnis itu bisa dimulai dari kita berjualan online. Itu sebabnya sosial media ini menjadi salah satu media kita untuk kita memperkenalkan usaha kita. Nah, bagi teman-teman yang kepengen memulai usaha online shop, biasanya ini akan jadi pertanyaan kita. Enaknya nih, mulai dari kita bikin brand sendiri atau kita jual atau alias nih jadi resellernya orang lain gitu ya. Kita menjual brandnya orang lain dengan mungkin kita membuat brand kita dari barang orang lain atau kita menjual ya udah brand orang lain ini yang kita jual kayak gitu. Sehingga di sini biasanya akan membuat kita para calon pemilik online shop gitu ya. Kita akan galau dulu gitu di awal. Enaknya gimana ya? Nah, hari ini kita akan bahas plus minusnya dari kita akan membuat brand sendiri ataupun kita akan menjual brandnya orang lain. Yuk kita cek satu persatu. Nah yang pertama, kalau kita mau menjadi penjual dari brand orang lain. Nah ini adalah sesuatu yang biasanya akan lebih gampang ya, karena kita itu nggak perlu mikirin semuanya ya. Dalam artian nih, kita nggak perlu mikirin produksi, kita nggak perlu mikirin untuk pengemasannya, kita nggak perlu mikirin untuk sistem usahanya, kita nggak perlu mikirin karyawan dan lain-lain ya. Segitu banyaknya tetek bengek yang mungkin membuat kita tuh pusing waktu memulai usaha. Jadi kita akan memulai dari, ayo deh kita jualan aja brandnya orang lain. Di situ kita sudah siap semuanya dan kita tinggal jual aja. Ini cocok ya buat teman-teman yang udah kebelet banget untuk bikin usaha fashion yang notabene teman-teman belum punya ilmu yang banyak banget di bidang fashion. Kedua nih, kalau kita mau menjual barang dari orang lain, kita tuh punya keterbatasan sebagai seorang reseller ya. Keterbatasan kita tuh bisa dari segi harga, desainnya, itu semua kita tidak bisa atur karena biasanya ya dari penjual tuh sudah punya harga, sehingga mereka akan menjualkan ke reseller yang lain kan, sehingga kita nggak bisa sembarangan aja markup itu terlalu besar karena kita akan bersaing dengan sesama reseller. Nah yang ketiga, kalau kita menjual brand orang lain, itu kita akan memiliki tantangan untuk menjualnya juga karena kita akan bersaing dengan reseller yang lain tentunya secara tidak langsung ya, apalagi kalau di online shop ya. Online shop itu kan begitu gampang kita mencari informasi, sehingga ada kemungkinan calon klien kita juga bisa mendapatkan informasi dari reseller yang lain, dari brand itu. Jadi tentu ini akan menjadi tantangan kita sebagai seorang reseller. Kita harus memikirkan bagaimana mengatur online shop kita semenarik mungkin, bagaimana cara penjualan yang menarik, kemudian bagaimana cara membuat calon customer itu merasa nyaman dengan kita. Jadi banyak aspek yang harus kita pikirkan supaya kita ini juga bisa tetap disukain oleh customer kita walaupun ada reseller lain yang juga menjual barang yang sama. Nah, buat teman-teman yang memutuskan untuk menjadi seorang reseller atau mengambil brand orang lain, aku punya tips buat kalian. Ada 4 tips yang bisa kalian ikutin dan juga kalian praktekkan di sini. Yang pertama, kalian harus memilih produsen ataupun distributor yang bisa memberikan harga itu yang cukup murah. Nah, yang kedua, teman-teman harus memilih produk-produk yang memang menarik. Jadi teman-teman harus mengerti juga tentang pasar ya. Dimana pasar itu sukanya yang seperti apa. Yang ketiga, masalah kuantitas. Biasanya produsen ataupun distributor akan memberikan harga lebih murah saat kita itu membeli jauh lebih banyak ya. Jadi secara kuantitas ini juga pengaruh. Jadi kalau teman-teman kepengen mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman-teman boleh membeli secara grosir. Yang keempat, ini berlaku untuk barang-barang yang memang dia itu secara karakternya itu everlasting ya. Menyimpan stok kalian. Jadi kalian harus punya stok gitu. Karena semakin kalian punya stok itu nantinya harganya itu akan berkembang. Nah, sementara kita akan melihat ya, bagaimana kalau kita mau untuk membuat brand kita sendiri nih. Nah, kita akan lihat apa sih keuntungannya. Nah, keuntungannya yang pastinya ya, kita akan bisa menentukan semuanya itu sendiri. Mulai dari desainnya, kita mau menentukan
pakai apa, kita mau menentukan harga jualnya berapa, itu kita bebas untuk menentukan sendiri. Bahkan kita juga bisa menambahkan nilai jual, di mana itu tidak bisa dilakukan oleh kompetitor kita, sehingga kita bisa menaikkan nilainya dari produk itu. Sementara apa sih hambatannya saat kita mau membuat sebuah merek kita sendiri? Biasanya ini akan menjadi momok ya bagi para calon entrepreneur, yaitu keribetannya. Ya tentunya kita waktu mau membuat sebuah brand kita harus mikir dari awal ya, yang namanya pikirin konsep lah, kita harus memikirkan sistem usahanya lah, sampai nanti sistem marketingnya itu bagaimana. Jadi begitu banyak yang harus kita pikirkan, sehingga di sini inilah hal yang sering membuat para calon fashion entrepreneur itu mundur duluan. Gitu. Padahal kita tahu potensinya itu cukup besar, tapi hal ini seringkali membuat kita itu ini berat ya, ini sulit ya gitu. Jadi itu loh, itu momok-momok yang sebetulnya kalau kita mau untuk action gitu ya, kita bisa selesaikan masalah-masalah itu. Namun kadang-kadang memang hambatan-hambatan di tengah jalan ini yang membuat kita itu merasa hal ini sulit untuk kita lakukan. Buat teman-teman yang kepengen untuk membuat brand sendiri karena merasa aku bisa, aku pasti bisa, aku akan menyelesaikan setiap masalah itu, aku akan berjuang gitu ya. Nah teman-teman, aku punya tips buat kalian supaya kalian bisa membuat brand itu dengan lebih lancar dan mulus. Yang pertama tentunya adalah dengan melakukan riset pasar yang betul. Jadi kalian harus mensurvei pasar itu, apakah memang mereka itu suka ya sama produknya, apakah mereka itu memang butuh, apakah produk ini memang akan laku di pasaran. Nah itu harus kalian survei terlebih dahulu. Yang kedua, kalian bisa melakukan cara survei ke suppliernya. Jadi kalian mencari supplier itu yang bisa mensuplai bahan baku itu dengan harga yang paling murah. Yang ketiga adalah dengan melakukan produksi massal. Ya tentu ini berlaku buat teman-teman yang kepengen punya usaha itu skalanya konveksi atau home industry. Nah semakin kalian produksi semakin banyak, itu akan menekan biaya produksi. Sehingga dengan kalian menekan biaya produksi itu maka harga jual kalian juga bisa bertambah di sana. Nah, yang keempat, kalau teman-teman merasa kesulitan dengan sistem, jadi kadang-kadang ya kita tuh kayak terkendala dengan gimana ya caranya mendistribusikan, gimana caranya untuk membuat sosial media yang baik. Nah, teman-teman tentu harus memiliki tim. Jadi di sini jangan bekerja sendiri. Usahakan carilah tim yang memang bisa mensupport kerja kalian dan juga bisa saling melengkapi di dalam pekerjaan itu. Jadi teman-teman, setelah kalian melihat plus dan minus dari membuat brand ataupun mengambil brand orang lain, teman-teman mau pilih yang mana nih gitu ya. Keduanya tidak ada yang salah, keduanya juga tidak ada yang lebih baik ataupun lebih jelek. Di sini hanya masalah pilihan dan juga kenyamanan kalian sebagai seorang fashion entrepreneur. Karena setiap bidang itu saling membutuhkan teman-teman. Jadi misalnya kita jadi produsen, kita membuat brand sendiri, tentu kita juga membutuhkan reseller, kita membutuhkan orang yang membeli ya kan. Di situ jadi kita bisa lihat ternyata karena ada rantai bisnis itu yang saling membutuhkan, sehingga tidak ada salah satu yang lebih baik ataupun lebih tinggi ataupun lebih gampang, tidak ada, semuanya itu sama, hanya saja sistem kerjanya yang berbeda. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan di sini, aku mau bikin brand sendiri atau aku mau usaha dengan mengambil brand orang lain. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar tentang bisnis lebih detail, di sini di Miresal ada program Fashion Business Law, dan teman-teman bisa belajar itu secara spesifik sesuai dengan bisnis kalian. Jadi kalian tidak perlu takut karena programnya private, kalian akan disurvei terlebih dahulu bagaimana usaha kalian, ataupun kalian mau mulai usaha. Nah teman-teman akan disurvei dulu dan kita akan memberikan masukan bagaimana sampai teman-teman itu bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di dalam bisnis kalian. Jadi no worries, program Fashion Business di Miresal ini memang modelnya itu seperti custom sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel Miresal Fashion, like and comment, karena di sini akan mendapatkan banyak informasi seputar fashion dari video-video kita selanjutnya. Oke teman-teman, see you on next video. Bye bye.